Kita lanjutkan soal berikutnya. Berikut yang termasuk bahan pewarna alami adalah A. Kunyit, B. Brilliant Blue, C. Tartrazine, D. Allura Red AC. Soal-soal berikut ini berkaitan dengan zat aditif dan zat adiktif. Nah, yang pertama tentang pewarna alami. Pewarna itu secara umum ada dua, ada pewarna alami, ada pewarna sintetik atau buatan. Nah, pewarna alami ini adalah pewarna yang berasal dari alam ya, bisa didapat dari tumbuhan atau hewan. Ya, biasanya kalau pewarna itu dari tumbuhan ya. Nah, di sini yang merupakan pewarna alami bisa dilihat dari namanya ya, adik-adik ya. Nah, yang dari tumbuhan hanya kunyit ya, berarti jawabannya adalah A. Perhatikan label makanan berikut. Dari label tersebut terdapat komposisi makanan, gula, minyak nabati, maltodextrin, tepung terigu, kakao bubuk, susu bubuk, kacang mede, tepung tapioka, lemak susu, pengemulsi, pewarna karamel kelas 4, garam, perisa sintetik, pengembang. Dari komposisi tersebut yang termasuk penyedap buatan dan pewarna buatan adalah A. Maltodextrin dan pewarna karamel kelas 4, B. Pewarna karamel kelas 4 dan maltodextrin, C. Perisa sintetik dan pewarna karamel kelas 4, D. Pewarna karamel kelas 4 dan perisa sintetik. Nah, yang ditanya pada soal adalah penyedap buatan dan pewarna buatan ya. Kita lihat dari komposisi yang ada, penyedap termasuk jenis perisa atau penambah rasa ya. Jadi penyedap sintetik atau penyedap buatan itu perisa sintetik ini. Kemudian yang mengandung pewarna buatan adalah pewarna karamel kelas 4 ya. Ini merupakan jenis pewarna buatan. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan nama-nama zat berikut. Heroin, kokain, sabu-sabu, ekstasi. Dari data tersebut yang termasuk ke dalam golongan narkotika adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Nah, adik-adik dalam materi zat adiktif ya. Zat adiktif itu dapat digolongkan secara garis besar menjadi dua, yaitu narkotika ya, jenis narkotika. Kita tuliskan di sini jenis narkotika dan jenis psikotropika. Nah, sedangkan satu lagi nanti ada zat adiktif lainnya ya. Nah, yang termasuk ke dalam narkotika ini, kenapa dia digolongkan narkotika? Karena zat ini adalah zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam narkotika itu? Yang pertama adalah heroin. Ya, heroin atau putau. Kemudian kokain. Kemudian ganja. Ya. Kemudian morfin, betidin, metadon dan kodein. Metadon dan kodein. Nah, nanti berdasarkan kandungan zatnya, narkotika itu digolongkan kepada 3 kelas. Nah, heroin, kokain, dan ganja itu termasuk ke dalam kelas 1. Ya, kelas 1.
Kemudian morfin, petidin, dan metadon itu termasuk kepada narkotika kelas 2, sedangkan kodein termasuk kepada narkotika kelas 3 ya, berdasarkan kandungan zatnya. Kemudian psikotropika ini adalah zat yang berkhasiat sebagai psikoaktif ya, yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, apa saja yang termasuk ke psikotropika ini? Yang pertama adalah ekstasi. Kemudian amfetamin. Kemudian metamfetamin. Nah, metamfetamin ini disebut juga dengan sabu-sabu. Ya. Nah, sehingga jawaban yang sesuai untuk soal ini ya, karena yang ditanya di sini adalah golongan narkotika, yang benar adalah heroin dan kokain ya. Sabu-sabu dan ekstasi termasuk ke dalam jenis psikotropika. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hilangnya kesadaran. 2. Turunnya pengendalian diri. 3. Denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat. 4. Resiko terkena kanker paru-paru. Dari pernyataan di atas, yang merupakan bahaya mengkonsumsi rokok adalah ya. Nah, rokok ini termasuk kepada zat yang berbahaya juga. Nah, apa bahaya dari mengkonsumsi rokok ini ya, bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Oke, kemudian apa lagi? Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, penyakit jantung. Ya, ini sudah jelas ya. Penyakit jantung. Kemudian yang keempat, tekanan darah tinggi. Ya, dan yang kelima adalah impotensi. Nah, silakan adik-adik sesuaikan dengan pernyataan di bawah ini ya. Yang pertama, masalah denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat. Ya, betul ya, berarti 3 betul. Kemudian kanker paru-paru ada di nomor 4. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah 3 dan 4. Sedangkan hilangnya kesadaran dan pengendalian diri, ya turunnya pengendalian diri, itu bukan termasuk ke dalam bahaya mengkonsumsi rokok. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berbentuk bulat pipih. 2. Tidak memiliki inti sel. 3. Memiliki bentuk yang tidak tetap. 4. Memiliki inti sel. Yang merupakan ciri sel darah merah adalah, nah, sekarang kita lanjutkan ke materi sistem peredaran darah ya. Nah, di sini diminta ciri sel darah merah. Nah, kita harus tahu dulu apa saja ciri sel darah merah itu. Yang pertama, bentuk bulat pipih ya. Bentuk bulat pipih. Kemudian yang kedua, bagian tengahnya cekung. Bagian tengah cekung. Atau disebut juga dengan istilah bikonkav. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki inti sel.
tidak memiliki inti sel ya. Nah, dari pernyataan ini ya pasti adik sudah bisa memilih jawabannya ya. Yang pertama berbentuk bulat pipih, betul ya. Kemudian tidak memiliki inti sel 2 ya. Sehingga jawabannya untuk soal ini adalah A, 1 dan 2. Yang merupakan fungsi trombosit di bawah ini adalah A, sebagai sistem pertahanan tubuh, B, berfungsi pada proses pembekuan darah, C, mengikat oksigen dan karbon dioksida dalam darah, D, berfungsi untuk memompakan darah. Nah, ingat adik-adik, fungsi trombosit ya. Trombosit berfungsi pada proses pembekuan darah ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jadi trombosit ini merupakan bagian penting juga dari darah kita, di mana proses pembekuan darah ini diperlukan ketika terjadi luka ya. Yang merupakan perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh balik yang benar adalah, nah sekarang kita diminta untuk membedakan pembuluh nadi dan pembuluh balik ya. Nah, yang pertama kita lihat dinding tebal dan elastis pembuluh nadi. Kemudian pembuluh balik dinding tipis kurang elastis. Benar ya? Oke, maka sudah kita temukan langsung jawabannya A. Tapi kita cek dulu yang lain. Letak di permukaan tubuh pembuluh nadi. Salah ya. Harusnya letaknya lebih ke dalam. Begitu juga sebaliknya. Berisi darah kotor kaya karbon dioksida. Nah, salah ya. Harusnya pembuluh nadi itu berisi darah bersih, kaya oksigen. Kemudian jika terluka darah menetes. Nah, salah juga ya. Ini salah. Kemudian ini juga salah. Seharusnya kalau terluka mengenai pembuluh nadi, maka darah akan mengucur deras. Oke, maka sudah yakin ya dengan jawaban A. Perhatikan beberapa kelainan berikut. 1. Anemia, 2. Apendisitis, 3. Gastritis, 4. varises, 5. Hemofilia. Dari data tersebut, yang termasuk kelainan pada sistem peredaran darah adalah, oke, yang kita lihat satu persatu pengertian dari kelainan-kelainan ini. Yang pertama anemia. Anemia ini adalah kekurangan hemoglobin ya. Hemoglobin atau sel darah merah. Nah, berarti betul ya, adik. Apendisitis adalah penyakit atau peradangan pada usus buntu. Berarti bukan ya. Gastritis, ya ini sudah kita bahas pada soal sebelumnya, ini disebut juga dengan penyakit MAH. Ya, yaitu peradangan pada lapisan lambung. Nah, berarti salah ya. Kemudian varises adalah pelebaran ya, terjadi pelebaran pada pembuluh balik atau vena. Berarti benar. Kemudian hemofilia adalah darah yang sulit membeku. Nah, berarti ini juga berkaitan dengan sistem peredaran darah. Oke, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1, 4, dan 5. Nah, baiklah adik, demikianlah pembahasan soal penilaian akhir semester IPA kelas 8. Semoga pembahasan ini dapat membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.